Kalau kalian dengar nama Aling Dharma, pasti selalu ingat dengan tokoh legendaris Jawa kan? Kali ini aku bakal langsung ngajak kalian ke petilasannya yang ada di Bojonegoro. Penasaran kondisinya saat ini bagaimana? Yuk! Halo Sobat PKB, selamat datang di Ekspedisi Hijau. Satu perjalanan, dua cerita, menyusuri sejarah, menjelajah wisata. Sekarang aku lagi berada di Desa Wetangare, Kecamatan Kaltidu. Tempat yang aku datangi sekarang ini vibes-nya emang tenang banget, adem, di bawah rindangnya pepohonan yang memang dikeramatkan oleh warga sekitar. Tapi tempat ini sebenarnya bukan makam ya, melainkan sebuah petilasan atau tempat bertapa pada zaman dahulu. Masyarakat di Desa Wetangare meyakini kalau disinilah dulu pusat dari Kerajaan Malowapati. Bahkan, kalau kalian perhatikan, tanah di sekitar sini sempat ada beberapa kali ekskavasi dari tim arkeolog untuk meneliti struktur bata kuno yang tertimbun di bawahnya. Nah, kalian penasaran nggak? Gimana awal mulanya tempat ini diyakini sebagai petilasan Prabu Aling Dharma? Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Nuril. Nggih. Asma jenengan? Kula Pak Dul Kasir. Pak Dul Kasir, nggih. Jenengan niki juru kunci pertama atau turun temurun Pak niki? Dah turun temurun? Nek juru kunci teng mriki niki pilihan desa ya. Oh. Terus nek inget kula niki pun juru kunci sing kaping 7. Dari ke-7. Oke. Kalau untuk cerita awalnya Pak, awal mula niki jenengan ngertos mboten kok bisa masih dilestarikan sampai sekarang gitu? Kalau penemuan awal dari cerita leluhur di Desa Wetangare ini, dulu waktu leluhur Desa Wetangare ini menebang hutan di sini. Di sini ini ada sebuah kayu waktu ditebang itu mau dibakar, kayunya tidak bisa nyala. Terus yang tebang itu merasa takut, kenapa kayu ditebang mau dibakar kok tidak bisa nyala. Yang menebang itu tidur di sini, mungkin waktu itu bersemedi ya. Dikasih petunjuk bahwa di tempat sini ini tempat beliau yang Prabu Aling Dharma bersemedi. Terus dari masyarakat sini dilestarikan sampai sekarang. Kalau tahun penemuannya itu tidak ada. Tetapi di buku cerita kisah Eyang Aling Dharma itu di tahun 1080 atau 1130 masih. Tapi masih aktif digunakan warga Pak di sini Pak? Atau warga berziarah? Masih aktif. Jadi dari dulu sampai sekarang masih aktif. Dan sekarang pun pengunjung malah lebih banyak. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Jadi di sini ini tidak pernah sepi ya. Siang malam pasti ada pengunjung. Walaupun tidak ramai tapi tidak pernah putus pengunjungnya siang malam. Rata-rata dari Bojonegoro apa luar Pak? Kalau dulu ya, dulu memang kebanyakan dari luar kota, dari luar Kuning sampai dari luar negeri. Tapi sekarang khususnya warga Bojonegoro itu sudah mulai bertambah banyak. Ya kalau memang paling rame itu di malam Satu Suro. Itu pengunjungnya ramai banget ya. Kalau silsilah yang Prabu Aling Dharma itu berasal dari Kediri. Kediri. Beliau adalah cucu dari Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Eyang Sri Aji Joyoboyo mempunyai 2 anak putri. Yang pertama Dewi Sukesi, yang kedua Dewi Pramesti. Dewi Sukesi mempunyai anak yang Kadek Madrim, sedangkan Dewi Pramesti mempunyai anak yang Aling Dharma. Jadi silsilah beliau itu dari Eyang Sri Aji Joyoboyo. Beliau nyampe di Bojonegoro ini pada waktu itu Eyang Prabu Aling Dharma disabdo garwane dados burung menyus putih. Beliau mengembara sampai di Bojonegoro,
Dulu Bojonegoro ini masih kerajaan Raja Besi. Sebelum Bojonegoro masih kerajaan. Kerajaan Raja Besi yang dipimpin oleh Prabu Damarawasesa. Prabu Damarawasesa mempunyai anak putri yang bernama Dewi Ambarwati. Setiap hari Dewi Ambarwati melihat burung melis putih itu, Dewi Ambarwati merasa senang. Sampai kemanapun burung itu diajak, sampai mandi pun diajak. Di saat itu ada permintaan dari Eyang Angling-Darma. Waktu itu masih berwujud burung melis putih. Beliau mau diajak mandi. Kalau permintaannya Dewi Ambarwati mau mengikuti permintaan Eyang Prabu tadi. Eyang Prabu meminta bila mana Dewi Ambarwati mau mencabut jambul burung melis putih tadi, beliau mau ikut mandi. Dan disanggupi oleh Dewi Ambarwati mencabut jambul burung melis tadi itu. Seketika itu berwujudlah Eyang Prabu Angling-Darma. Terus Eyang Prabu Angling-Darma diajak mandi. Semakin lama semakin bertemu, Dewi Ambarwati merasa senang sama Eyang Prabu Angling-Darma. Setelah itu Dewi Ambarwati digarwa menjadikan istri Eyang Prabu Angling-Darma. Dan di Bojonegoro ini Dewi Ambarwati mempunyai anak sama Eyang Angling-Darma, dikasih nama Raden Angling-Kusumo. Dulu dipimpin Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya, namanya Kerajaan Kediri. Setelah diberikan Eyang Prabu Angling-Darma, kerajaannya diganti Malowopati. Termasuk kerajaan Raja Besi ini adalah bawahan kerajaan Malowopati. Tilasan ini ceritanya waktu Eyang Prabu Angling-Darma sudah berwujud manusia. Beliau bersemedi di sini. Jadi di sini ini tempat Eyang Prabu Angling-Darma bersemedi. Karena kebanyakan dari anak-anak, mungkin dari anak-anak SMA, SMP, kalau ada kegiatan pasti nanya di mana tempat makam beliau. Karena yang diketahui orang meninggal di mana tempat makamnya. Karena Eyang Prabu itu tidak meninggal, tetapi muksa, hilang bersama jasadnya. Beliau tidak ada makam. Yang ada hanya petilasan. Baik di sini maupun di Pati maupun di Temanggung itu juga petilasan. Tetapi eranya saya tidak bisa bercerita. Saya hanya bercerita di Bojonegoro saja. Jadi kita generasi penerus, ya saya juga mengharapkan untuk menjaga, melestarikan peninggalan-peninggalan dari leluhur, agar peninggalan-peninggalan leluhur itu tidak rusak. Kita sebagai generasi bertanggung jawab untuk melestarikan. Hanya saya berterima kasih kepada generasi sekarang, mungkin dari anak-anak sekolah yang telah belajar menggali cerita-cerita leluhur. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih agar cerita ini tetap lestari sampai zaman ke zaman. Terima kasih banyak, udah banyak informasi nih yang saya dapetin. Kalau di matur suwun rawuh jenengan, saya hanya bisa mendoakan semoga kalian semua bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita leluhur kita. Kita saling menjaga, saling melestarikan tempat-tempat leluhur agar tidak hilang, agar tidak rusak. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian semua dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Halo, ini sebelumnya boleh kenalin kalian dari mana nih? Dari Malo. Iya. Sekolah. Iya. Dari SMK mana? SMA, SMK? SMK Al-Fatah Pumpungan. Oke, dari Al-Fatah Pumpungan. Ini
ke Petilasan Lindarmo ini mau ada tugas, mau main atau mau ngapain nih? Main. Oh, mau main-main aja. Iya. Oh gitu, berarti nggak ada kayak tugas-tugas sekolah gitu ya? Enggak. Tahu ada tempat petilasan seperti ini dari mana? Dari TikTok. Oh dari TikTok. Oke, berarti boleh nanti tanya-tanya sedikit sama Mbah Juru Kuncinya kalau pengen tahu sejarahnya seperti apa di sini gitu. Jadi kalian nggak cuma dapat foto-foto, mau foto-foto? Halo sahabat, jadi di PCP kami Bojonegoro lagi ada program NS gratis. Kita membuka kesempatan untuk para UMKM lokal Bojonegoro yang ingin produknya kita bantu promosikan. Kalian berminat? Bisa langsung ikuti syarat dan ketentuan berlaku berikut ini.